koko. Hai guys, selamat pagi. Kita lagi menuju pasar ikan, mau belanja ikan. Nah, ceritanya tuh kita nggak pernah beli ikan di pasar seger gitu ya, fresh market, selalu di supermarket. Nah, kapan hari lihat IG story-nya Fiska, orang Indonesia yang stay di Tokyo juga, terus pengen banget ke pasar. Jadi hari ini tuh kita bela-belain bangun pagi. Oh ya, sekarang masih jam 6 pagi. Kita jalan ke pasar, jaraknya dari rumah tuh 10-11 km gitu deh. Biasa kalau jalan mau otosang dia cepet banget jalannya. Ini ngelewatin perumahan ya, jalan singkatnya. Tuh di sebelah kiri itu ada banyak rumah-rumah orang Jepang. Ya iyalah, orang Jepang. Lumayan gede-gede nih rumahnya, cuman aku nggak bisa terlalu fokus ke mereka, jadi sambil jalan begini aja. Nanti kalau udah sampai pasar kita lanjut lagi ya. Kita udah mau sampai guys, ngos-ngosan lumayan jauh, hitung-hitung olahraga. Di sebelah sana tuh jalan raya ya. Di sini tuh pedestriannya yang lumayan lebar pedestriannya. Tuh pasarnya di depan sana tuh udah kelihatan. Itu dia guys pasarnya, ada logonya ikan, wholesale market gitu. Kita masuk yuk. Yang sebelah situ tuh wet marketnya gitu, yang jual-jual ikan seger. Nah di sebelah situ tuh dry market yang jual kayak kombu ya, semuanya yang ada juga sih jual yang setengah fresh, yang beku gitu, daging ikan beku yang kayak gitu, ada sebelah situ. Ada juga jual sayur-sayuran. Nah waktu kita pertama kali kesini tuh wet marketnya tutup ya, jadi kita ke wet market dry market gitu, beli rumput laut dan juga beli ya pernak-pernik gitu, sekalian juga kita makan sushi. Di sini tuh ada restoran sushi gitu. Kita masuk aja yuk ke pasar ikannya. Sekarang jam 7.15, 7.20 pagi gitu, dan pasar ini nggak terlalu rame. Ada pembeli tapi nggak banyak. Karena pasar ini bukanya dari pagi-pagi banget, jam 4 pagi udah mulai buka, dan restoran-restoran besar atau ya bisnis-bisnis ikan gitu pada belanja pagi-pagi banget. Ada octopus guys. Sayangnya octopus ini udah terlalu gede banget, dan biasanya kalau gede begini dagingnya itu cuy-gui, keras, nggak enak. Kalau yang ini binatang apa aku nggak pernah tahu, apalagi cara masaknya nggak jelas. Kalau ikan yang ini nih guys, enak banget digoreng kering. Biasanya buat orang kita di balado. Kalau toko ikan model begini biasanya menjual ikan besar dan hanya motong ikan kalau ada pembeli. Kita bisa beli ikan di pasar ini secara kiloan atau beli satuan. Kalau beli satuan nanti sama penjaga toko akan ditimbang, lalu harga akan disesuaikan dengan berat ikan. Nah di toko ini kita menemukan ikan yang kita pengen. Tuh guys, yang paling kanan tuh. Nah yang sebelah kanan ujung. Tuh kita mau beli beberapa nih ikannya nih. Enak nih ikan nih. Harga ikan yang berjenis sama di setiap toko harganya sama juga guys. Jadi kita nggak pindah-pindah toko buat ngecek harga lagi. Cuman kita lihat aja nih ikan di toko mana yang paling segar. Kalau kita nemuin ikan yang paling segar, baru kita memutuskan untuk beli. Nah ikan ini nih guys, ini enak banget. Biasanya aku pensier gitu ya, kayak ya mirip dipanggang sih, tapi menggunakan panci dan sedikit minyak. Ini apa namanya ya, ikan sebelah. Itu gurih banget ikannya.
Akhirnya aku memutuskan untuk beli ikan-ikan kecil ini. Harga ikan-ikan kecil ini satu baki begini 1000 yen atau 130.000. Biasanya ikan-ikan kecil ini aku goreng kering dengan menggunakan garam. Rasanya enak kriuk. Koko. Hai, wakarimashita. Kuido. Hai, wakarimashita. ゆきちゃんにね、だから取りに行かなきゃいけない。ゆきちゃんに取りに、ゆきちゃんじゃない、本庁に取りに行かなきゃいけない。頑張って。坊さん、ちょっとメモ入れますか。Kendaraan yang baru lewat namanya taret, berguna untuk mengangkat box-box ikan atau ikan besar. Kalau yang ini adalah unagi yang sedang dibersihkan, dikeluarkan isi-isi perutnya. Lalu bagian luar kulitnya juga dibuang gitu guys. Tuh, liatin tuh. Guys, kita udah kelar belanja. Sekarang nih kita jalan balik ke rumah ya. Sekarang jam 8.15 gitu. Udah banyak banget anak sekolah di jalan. Pada naik sepeda, ada yang di bis, ada yang jalan. Terus tadi di persimpangan jalan belakang sana ada polisi ngatur jalan. Jadi tiap ada anak-anak sekolah lewat gitu, nyetopin mobil-mobil supaya anak sekolah bisa nyebrang. Karena di pertigaan ya, bukan perempatan, itu tuh nggak ada lampu merahnya, jadi dijaga sama polisi. Aduh, masker turun. Terus mulu. Gimana kesan belanja di pasar ikan? Kesannya aku tuh senang banget, pasarnya bersih ya, tapi di Indonesia banyak pasar ikan yang bersih kok. Cuman yang bikin aku sangat-sangat impress itu adalah mereka punya sistem ya, sistem buat monitor, buka monitor berapa ikan yang laku dijual, dan mereka itu catat semua pengeluaran tuh, dicatat semua pemasukan, maksudnya berapa ikan yang terjual dan berapa dijual, harga berapa gitu, mereka punya recordnya, dan semua itu terrecord terus dicatat sama kasirnya. Jadi kasirnya itu bukan abang-abang yang bantuin kita milihin ikan gitu loh, tapi memang ada kasir tersendiri. Sana ada sekolah SMA ya, udah mau mulai nih sekolahnya, jadi banyak anak-anak yang udah jalan ke sekolahan. Semua anak pakai masker ya guys, nggak ada yang nggak pakai masker. Nah, sekarang si selfie sticknya bisa dipanjangin. Tadi sebelumnya selfie sticknya nggak bisa dipanjangin kayak sekarang, karena banyak anak sekolah lalu lalang, takut pentok anak sekolah. So, lanjut guys, cerita tentang pasar. Jadi, selain kasir yang keep record on berapa banyak fish yang dijual,
terus dia catat kayaknya tuh ikan yang mereka jual berapa yang terjual gitu di box ya. Kan fishnya itu ikannya ditaruh di box styrofoam gitu, dicatat lah gitu sama si abang-abang yang ngejualin ikan, yang ngejaga gitu, yang ngebantuin pembeli buat ngambilin ikan, masukin ikan dalam plastik. Dicatat di boxnya berapa ikan yang udah terjual. Jadi tuh menurut aku tuh sangat sistematis dan sangat teratur ya, mereka itu punya pembukuannya. Ya biasa ya, aku biasanya tuh ke pasar ikan di Indonesia, yang aku lihat belum begitu sistemnya. Mungkin kedepannya bisa begitu, ya nggak tahu juga sih. So sekarang kita masih lumayan jauh nih nyampe rumah. Sampai rumah aku nanti bongkar belanjaan. Kalau kalian stop nonton vlognya sampai sini, thanks for watching. Buat kalian yang pengen ngecek aku beli apa aja, lanjut ya, lanjut di rumah. See you there. Guys, kita udah nyampe rumah nih. Nih, aku mau tunjukin ke kalian. Hai, aku mau tunjukin ke kalian. Yes, do you want to come here? Aku mau tunjukin ke kalian slipnya, kayak kwitansi gitu ya, slip pembayarannya tuh tadi tuh dikasih kayak begini. Itu biasa aja sih, cuman menurut aku terkesannya tuh mereka sebelum bikin ini tuh mereka tuh kayak punya, maksudnya si kasirnya gitu ya, kayak punya pembukuan gitu, terus mereka kayak cek gitu ikan-ikannya gitu, baru mereka tulis di sini. Jadi tuh bener-bener apa ya, teratur banget, dan aku suka sama segala sesuatu yang teratur. Dan kita tuh nggak berasa kayak kita diapain ya, kalau di pasar tuh kayaknya tuh kalau kita nggak bisa nawar terus kita kayak ditegein, kayak dipalakin gitu loh harganya, jadi tinggi banget. Di sini tuh kita nggak pakai tawar lagi, cuman harganya itu yang tertulis itu yang kita bayarin, dan harga yang kita bayar itu sama dengan harga yang orang lain bayar. Jadi tuh harganya itu nggak dibedain, mereka tuh nggak ngelihat kita siapa, nggak ngelihat bentuk kita, jadi harga ikannya tetap sama. Tadi belinya tuh habisnya berapa ya? Ini tuh 1.750, terus di sini tuh 1.900-an, terus di sini tuh ada 918 gitu. This one, jadi tuh aku belanja tuh tadi tuh nggak sampai 500.000 ya, apa sampai gitu ya. Nanti aku tulis deh berapa habis belanjanya. Sekarang that's my drink. Sekarang kita lihat aja ya tadi aku beli ikan apa aja. So inilah dia ikan belanjaanku. Ini tuh tataki tuh aku biasanya aku sambal kayak bikin cakalang gitu. Aku ini mau cuci dulu si bungkusnya, dia simpan kulkas. Terus aku beli ikan kecil kayak begini guys, banyak banget nih. Itu cuma 1.000 yen, jadi 130.000. Itu kayaknya nyampe hampir 2 kilo ya. Ini harus kita bersihin sendiri, emang rempong sih, tapi aku suka banget ikan kecil ini. Kenapa? Karena kalau digoreng kriuk banget, aku suka aja pokoknya. Terus udah kayak gitu aku beli yang lainnya tuh ikan sebelah ya. Ini bener gak sih namanya ikan sebelah ya, kayak gini tuh biasanya tuh aku tuh pensil gitu, bukan digoreng, di fried gitu, tapi digoreng pakai minyak yang dikit banget, kayak apa ya bilang ya, pensil gitu. Kalau enggak sih aku grill gitu. Terus aku beli ikan, nah ini ikannya nih. Nih aku juga senang banget sama ikan ini tuh. Biasanya kita tuh kalau di Indonesia ini ikannya tuh yes. What is Onisang already do? Already did. Ini tuh biasanya kayak di balado gitu, kalau enggak digoreng aja. Tapi aku tuh biasanya tuh aku grill aja ya. Kalau enggak aku bikin ala plancha, apa ya bilangnya, pakai pensil gitu juga. Di belah dua gitu, terus aduh susah menjelaskannya. Nah ini aku beli 2 ya. Beli 2 itu. Ini tuh juga murah banget. Biasanya kalau di supermarket dapatnya tuh yang kecil-kecil tuh yang kayak begini.
Sebenarnya kita mau beli lebih banyak lagi, tapi tadi itu tuh kita salah bawa stroller. Strollernya kita pakai yang Afrika, itu muatannya kecil jadi nggak bisa dipakai buat angkut barang banyak. Itu lumayan berat banget guys. Ikan-ikannya seger-seger banget. Aku senang banget nih ngelihat ikan-ikan seger kayak begini. Sekarang aku mau bersihin ikan-ikan ini dulu supaya bisa dibekuin dan dimasukin kulkas. Kapan-kapan mau makan bisa tinggal diolah. So segitu dulu vlog kali ini teman-teman. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye bye.